Di dalam dunia informasi dan teknologi yang semakin berkembang saat ini, seluruh aspek dalam diri manusia mulai diselidiki dalam usaha mencari kebenaran akan suatu hal. Salah satu yang terus dipelajari adalah organ tubuh manusia dan fungsinya di dalam kehidupan manusia. Otak merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang memiliki volume 1350 cc yang terdiri atas lebih dari 10.000 sel syaraf manusia atau yang lebih dikenal dengan nama neuron, di mana otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi sebagian besar kinerja tubuh manusia, mulai dari yang terlihat yaitu gerak tubuh hingga yang tidak terlihat seperti detak jantung dan peristaltik. Otak juga dikaitkan dengan keterampilan kognisi manusia, berkaitan dengan menyimpan memori dan mengolah memori dalam diri manusia, di mana bentuk dan simbol akan suatu hal diingat, diproses, dan disimpan dalam otak manusia. Namun dengan kompleksitas otak tersebut, ternyata kapasitas otak yang terpakai tidak lebih dari 10%. Dalam dunia fiksi ilmiah, kemampuan otak juga dibuat dalam beberapa film. Salah satu di antaranya adalah film Lucy, di mana dalam film Lucy menceritakan tahap demi tahap peningkatan kemampuan otak manusia menuju kepada 100% penggunaan kapasitas otak manusia. Nampaknya hal ini menarik untuk kita simak. Mari kita simak selengkapnya. 100% kemampuan otak manusia. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Kemampuan otak 10%. Pada kemampuan otak 10%, dimulai dengan munculnya kesadaran di mana kita mulai menyadari keberadaan diri sendiri dan apa yang ada di sekitar kita. Kesadaran ini akan semakin detail dalam kesadaran penglihatan bentuk mengenai detail apa saja yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga dapat melihat hal-hal tersebut secara lebih detail dan lengkap tanpa harus melihatnya secara fisik. Misalnya dalam visualisasi organ di dalam tubuh diri kita sendiri. Urutan kedua. Kemampuan otak 20%. Pada kemampuan otak 20%, mulai dilihat dengan pesatnya kemampuan berpikir dan analisa, sehingga kekhawatiran dan ketakutan akan hilang, yang disebabkan karena meningkatnya kesadaran di dalam tubuh kita. Kebahagiaan dan kesedihan juga berangsur-angsur mulai tidak dikenali lagi dan berubah menjadi kesadaran akan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Kesadaran akan organ dan fungsi tubuh di dalam diri sendiri juga akan meningkat, sehingga pada kemampuan ini, seseorang dapat memaksimalkan fungsi dari organ tubuhnya, atau dapat mengubah struktur DNA dalam waktu yang panjang. Urutan ketiga. Kemampuan otak 30%. Pada saat kemampuan otak 30%, kesadaran kita akan melintasi ruang, sehingga kita mengetahui peristiwa di berbagai tempat dan kejadian lain tanpa harus berada di tempat tersebut. Bahkan pada kemampuan 30% otak ini, kita juga dapat melihat ingatan orang lain dengan detail dan spesifik di masa lalu.
maupun apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Urutan keempat. Kemampuan otak 40%. Kesadaran akan organ yang dimulai dengan kemampuan otak 20% akan semakin meningkat pada saat kemampuan 40%. Kita dapat melakukan perubahan DNA secara cepat dan mengubah seluruh hal yang ada pada diri kita. Namun, dalam film Lucy sendiri diceritakan pada saat kemampuan otak 40%, seseorang justru akan mulai menghancurkan dirinya sendiri. Seperti kemampuan HP atau perangkat komputer, di mana kecepatan, penyimpanan, dan prosesor yang diakses melebihi batasnya, maka akan mengalami overload. Sehingga memungkinkan banyak organ tubuh yang menjadi tidak berfungsi dan membuatnya menjadi rusak. Urutan kelima. Kemampuan otak 50%. Pada saat kemampuan otak 50%, kesadaran di luar diri mulai terbentuk. Orang akan dapat mengendalikan materi, sehingga seseorang akan dapat memerintahkan suatu materi atau menciptakan suatu materi baru. Selain itu, kesadaran waktu akan mulai muncul berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Urutan keenam. Kemampuan otak 60%. Kesadaran akan materi hingga atom yang merupakan kesadaran akan keberadaan ini semakin kuat hingga dapat menciptakan bentuk baik secara kasat mata maupun secara tidak terlihat. Pada kemampuan otak 60% ini, seseorang juga mampu mengendalikan seluruh materi yang ada di seluruh dunia. Urutan ketujuh. Kemampuan otak 70% berasal dari kesadaran diri sendiri dan organ lain yang berangsur-angsur menuju pada kesadaran ruang dan waktu. Seseorang akan menyerap segala pengetahuan itu dan perlahan-lahan menuju kepada kesadaran eksistensi, di mana dirinya tidak akan lagi dipengaruhi oleh bentuk dan situasi yang terjadi pada saat ini. Urutan kedelapan. Kemampuan otak 80%. Pada kemampuan otak 80%, seseorang akan berada pada dunia tanpa bentuk dan tanpa wujud, serta tidak terikat waktu, di mana dalam hal ini merupakan inti dari semua penciptaan. Di sini, semua adalah hampa, namun bukan kekosongan, dan segala sesuatunya ada, namun tidak berbentuk. Hal ini secara umum disebut sebagai chaos atau kekacauan atau inti dari penciptaan itu sendiri. Urutan ke-9. Kemampuan otak 90%. Pada saat kemampuan otak 90%, kesadaran akan ruang, waktu, dan eksistensi semakin menguat.
sehingga menjadikan dirinya tidak terikat oleh waktu, yang membuat dirinya mampu melintasi segala waktu yang ada, serta mengendalikan waktu dan tidak terikat oleh waktu. Pada proses penciptaan, waktu juga dikenali sebagai alat ukur suatu keberadaan. Tanpa waktu, segala sesuatu tidak dapat dikatakan ada. Urutan ke-10. Kemampuan otak 100%. Pada saat kemampuan otak 100%, orang menjadi tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga keberadaannya tidak lagi berbentuk serta ada di berbagai tempat. Dengan demikian, dirinya menjadi memenuhi segala ruang dan waktu. Where is she? Nah, itu adalah mitologi mengenai kemampuan otak. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe, supaya kita dapat menjadi sahabat di dalam maya.